Selamat pagi. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai review artikel yang berjudul Meningkatkan Produksi Ginsenoside pada Kultur Rambut Akar Ginseng dengan Elisitor dan Rekayasa Genetika. Pendahuluan. Ginseng atau Panax ginseng memiliki banyak sekali manfaat sehingga sering digunakan dalam produk kosmetik maupun farmasi. Manfaat ginseng tersebut salah satunya sebagai pangan fungsional maupun suplemen. Di samping kayanya manfaat dari ginseng, ada kelemahan ginseng jika digunakan untuk produksi massal. Itu proses pertumbuhan ginseng itu membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. 5-7 tahun atau bahkan belasan maupun puluhan tahun. Untuk mensiasati hal itu, dicari tahulah oleh banyak peneliti bagian ginseng apa yang dapat memiliki menghasilkan zat yang berguna bagi manusia. Akhirnya ditemukanlah zat tersebut bernama ginsenoside. Ginsenoside itu merupakan triterpen saponin yang bentuknya menyerupai steroid hormon pada manusia. Nah, ginsenoside ini dapat ditemukan di bagian akar, sehingga kultur jaringan yang dikembangkan adalah kultur akar rambut untuk mempermudah produksi ginsenoside tanpa harus membentuk keseluruhan tubuh ginseng. Ginsenoside ini banyak sekali manfaat kesehatannya. Nah, tetapi pada kultur rambut akar ginseng ini, produksi ginsenoside itu tidak setinggi seperti produksi ginsenoside saat ginseng tumbuh di tempat asalnya. Nah, untuk mensiasati hal itu, banyak penelitian yang meneliti tentang bagaimana cara meningkatkan produksi metabolit sekunder pada kultur rambut akar. Pada review kali ini kami akan membahas tentang bagaimana caranya untuk produksi ginsenoside pada ginseng itu dapat meningkat. Review ini membahas dari segi penambahan elisitor maupun rekayasa genetika. Dilakukan penambahan elisitor itu untuk membantu pertumbuhan karena elisitor bersifat sebagai sinyal yang dapat berikatan dengan reseptor pada dinding sel tanaman yang dapat membuat sel-sel tersebut itu mengenali sinyal tersebut dan dapat memproduksi metabolit sekunder yang diinginkan. Begitu juga dengan rekayasa genetika. Rekayasa genetika bertujuan untuk meningkatkan ekspresi gen dari gen-gen tertentu yang berperan dalam proses metabolisme atau biosintesis metabolit sekunder tertentu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang elisitasi. Elisitasi sendiri adalah salah satu metode untuk meningkatkan akumulasi metabolit sekunder yang terdapat pada akar. Terdapat dua jenis elisitor yang sering digunakan, yaitu elisitor biotik dan abiotik. Yang umumnya digunakan adalah elisitor biotik seperti sekstrak. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, elisitor akan menempel pada reseptor yang terdapat pada tanaman plasma. Elisitor ini akan dikenali sebagai patogen dan akan memberikan sinyal ke dalam dan respon akan diberikan. Respon yang diberikan berupa seperti metabolit sekunder ini akan dimobilisasi dan terakumulasi. Terdapat 4 elisitor yang akan digunakan pada jurnal review kami kali ini, yaitu yeast extract, asam oksisat, transaminatol, dan asam dasmonat.
Salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan biosintesis ginsenosid pada rambut akar panak pinifolium yaitu dengan pengkultivasian dengan penggunaan yeast ekstrak pada labu kocok dan sprinkle bioreaktor. Pada percobaan ini, hasil saponin yang paling banyak ditemukan pada konsentrasi 50 mg per liter yeast ekstrak dengan elisitasi selama 3 hari, dengan peningkatan saponin sebanyak 37% dari kontrol sampel, dibandingkan dengan konsentrasi yang lain seperti 200 mg per liter dan 100 mg per liter. 50 mg per liter menunjukkan peningkatan yang paling optimum. Lalu untuk transanetol sendiri sifatnya tidak toksik sehingga biasanya cukup jarang digunakan sebagai elisitor. Transanetol sendiri cukup sering ditemukan pada minyak esensial pada anis. Transanetol ini dilakukan elisitasi selama 24 jam pada konsentrasi 1 mikromolar dan menunjukkan peningkatan hasil ginsenosid sebanyak 27,79 mg per gram dry weight. Penggunaan senyawa asam absitat tidak terdapat hasil yang signifikan pada pertumbuhan ginsenoida yang dihasilkan antara kontrol dan sampel pada perlakuan hari pertama dan hari ketiga dengan akumulasi saponin sebanyak 13,51 dan 14,39 mg per mgdw. Asam jasmonat sebagai elisitor jarang digunakan. Pada asam jasmonat terdapat ester berupa metil jasmonat yang mana pada kultur akar adventif pada spesies Panax dapat menghasilkan ginsenoida berkali-kali lipat tanpa adanya penambahan elisitor lain. Selain itu, asam jasmonat juga dapat digunakan pada Calendula officinalis yang dapat mengoptimalkan biosintesis dan sekresi saponin asam eleonilik. Rekayasa genetika digunakan pada tahap awal untuk menginduksi Hayward culture, di mana menggunakan metode transformasi yang dimediasi oleh Agrobacterium rhizogenes. Prinsip dasarnya tDNA dari plasmid root inducing diintegrasikan secara random ke dalam genom tumbuhan dan diekspresikan sebagai mRNA. Tahap pertama adalah konstruksi molekular yang sudah didesain. Untuk ginseng spesies Panax quinquefolium digunakan Agrobacterium rhizogenes ATCC 15834. Dan promotor pada gen yang sering digunakan dan bekerja dengan baik adalah Enhanced Cauliflower Mosaic Virus. Selain itu dapat juga diberi enhancer untuk meningkatkan produktivitas zat yang diinginkan. Setelah itu masuk ke tahap transformasi di mana diawali dengan melukai explant dan dilanjutkan tahap infeksi di mana dipaparkan dengan Agrobacterium yang sudah dibuat. Terdapat senyawa fenolik yang dikeluarkan oleh tanaman saat dilukai dan senyawa tersebut akan berinteraksi dengan Agrobacterium dan gen dapat masuk ke dalam sel tanaman. Selanjutnya adalah penanaman pada media seleksi untuk menghilangkan Agrobacterium yang masih menempel dan mematikan tanaman yang tidak memiliki gen rekombinan. Untuk memastikan planet memiliki gen rekombinan, maka dilanjutkan dengan analisa secara PCR. Kesimpulan, senyawa elisitor seperti yeast ekstrak, transanetol, dan asam jasmonat dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah produksi dari ginsenoida pada Panax. Dan keefektifan kerja dari elisitor bergantung pada konsentrasi dan waktu optimum masing-masing senyawa. Selain itu, induksi HRC menggunakan metode transformasi yang dimediasi oleh Agrobacterium rhizogenes ATCC 15834 akan dikonfirmasi keberadaan gen yang diinginkan dengan menggunakan metode PCR. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.